Ketika Anda menghinakan orang lain, maka Anda akan dihinakan oleh orang lain. Ketika Anda memuliakan orang lain, maka Anda pun akan dimuliakan oleh orang lain. Dan ketika Anda dihinakan oleh orang lain, kemudian Anda sabar, maka Anda suatu saat akan dimuliakan oleh orang lain dengan hakikat pertolongan Tuhan. Dan yang keempat, ketika Anda dimuliakan oleh orang lain, kemudian Anda sombong, maka waspadalah, suatu saat Anda akan dihinakan oleh orang lain. Salah seorang tokoh terkenal dan menjadi panutan banyak orang, tiba-tiba melakukan hal yang di luar nilai-nilai ceramah yang dia sampaikan pada banyak orang. Dia dianggap melakukan pelecehan pada seorang rakyat kecil, orang biasa, tukang penjual minuman es teh. Dan itu tiba-tiba blar, semua orang kemudian melihat dan langsung bereaksi. Mari kita bahas dari sudut pandang yang lebih agak lain gitu ya. Ada 4 sisi psikologis yang terjadi pada fenomena balada penjual es teh manis dan dai kondang. Yang pertama, masyarakat kita terbukti lebih cepat merasa empati pada orang yang tersakiti. Ini menjadi fenomena yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun ya. Masyarakat kita dalam paparan sejarah itu lebih cepat tersentuh manakala melihat orang lain dihinakan atau disakiti. Itulah jati diri bangsa kita. Maka jangan heran langsung mendapat reaksi yang demikian luas dari masyarakat. Apa yang terjadi kemudian? Nah, ini fenomena menarik nih. Biasa digunakan oleh kaum politisi untuk mencari simpati atau dukungan dari masyarakat ya. Maka ada istilah playing victim. Nah, orang yang biasanya mendapatkan perlakuan tidak baik dari lawan politiknya, masyarakat cepat-cepat memberikan dukungan ya. Ini menjadi fenomena umum bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang cepat tersentuh nilai-nilai nuraninya ya. Dan ini terjadi menjadi sebuah collective unconsciousness ya, ketidaksadaran kolektif. Ini terjadi di masa lalu ketika orang-orang asing datang ke Indonesia. Ketika datang orang-orang barat, orang-orang Belanda, orang-orang Portugis, orang-orang Inggris yang datang ke kita welcome sekali ya. Itulah watak asli Indonesia yang lebih mudah berempati pada orang lain. Tapi kemudian orang Indonesia manakala disakiti, perang berdarah-darah, perang puputan di Bali ya, kemudian area-area Surabaya pada saat Belanda menginjakan kaki di Surabaya, itu mereka lebih baik mati berkalang tanah, banjir darah di mana-mana ketimbang dijajah oleh orang asing. Itu watak orang Indonesia. Maka banyak orang-orang barat, orang Belanda terutama yang memuji dengan keramat tamahan kita ya. Yang kedua, ternyata hari-hari ini rakyat kita, masyarakat kita, kebanyakan jenuh dengan nilai-nilai kebenaran yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang dianggap ya panutan, idola, bahkan pemimpin. Mereka kemudian menganggap perlu mencari saluran kebenaran lain, manakala referensi yang selama ini dianggap benar, tokoh, pemimpin, tapi kemudian hilangnya kepercayaan masyarakat membuat mereka mencari nilai kebenaran di luar itu secara diametral atau berlawanan. Maka jangan heran ketika yang terjadi pada si bapak penjual es teh itu lebih cepat booming ya, mendapat perhatian. Kemudian yang ketiga, ada fenomena slip of tongue, fenomena keseleo lidah ya. Mungkin istilah ini kurang begitu tepat karena dilakukan secara sadar depan umum ya. Jadi ada kata-kata tidak pantas yang diucapkan oleh sang mubalik di hadapan ribuan orang ya, mungkin belasan ribu. Ini ada kata-kata penghinaan, merendahkan terhadap orang yang dianggap orang biasa. Dan ini tidak akan terjadi kalau tidak menjadi kebiasaan dirinya gitu ya. Jadi konsep akhlak itu kan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan
dan muncul pada saat momen-momen apapun gitu. Itu akhlak. Jadi akhlak itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya gini, ada orang tabrakan ya, orang tabrakan misalnya. Nah, otomatis orang yang melihat peristiwa tabrakan itu kan ada dua reaksi kan. Kata-kata apa yang dia ucapkan? Buset deh ya misalnya, atau astagfirullahaladzim ya. Maka kata-kata yang diucapkan secara tidak sadar itulah yang namanya akhlak ya. Maka tidak heran kalau kata-kata kasar tadi diucapkan karena udah kebiasaan ngomongnya kayak gitu. Jadi secara tidak sadar kata yang muncul di benaknya atau di lisannya itu sudah menjadi pola komunikasi sehari-hari beliau gitu ya. Nah, ini menarik bagaimana kemudian seorang tokoh yang dianggap luar biasa ini ternyata bisa keseleo lidah. Itu bukan keseleo lidah sebetulnya, ini menjadi kebiasaan. Maka hal yang paling kita jaga adalah bagaimana perilaku yang menjadi kebiasaan ini akan muncul secara tiba-tiba dan kadang dianggap lumrah ya. Nah, ini fenomena ketiga. Jadi bisa jadi hal yang sudah menjadi kebiasaan itu muncul karena dianggap lumrah gitu ya. Yang keempat, ini psikologi tentang bagaimana orang naik daun, orang dengan meningkatnya popularitas dirinya. Jadi seperti orang sedang naik pohon gitu ya. Orang yang naik pohon itu otomatis semakin dia tinggi naik pohon, maka semakin terlihat ya dari bawah bagaimana bentuk paling jelek seseorang ya. Makin kelihatan bagian belakang tubuhnya, makin kelihatan auratnya ya. Dan orang yang semakin tinggi naik pohon pasti terkena angin itu lebih kencang ketimbang di bawahnya. Maka hati-hati ketika Anda sedang naik daun, ketika Anda sedang populer, ketika Anda sedang punya jabatan ya, hati-hati. Anda suatu saat bisa terjatuh dan Anda akan menjadi pusat perhatian orang lainnya. Jika orang biasa salah itu biasa, karena orang biasa kan ya. Tapi kalau orang pesohor, pemimpin, pesohor, mubalik ya, sekali salah walaupun itu kecil, maka akan dianggap kesalahan yang fatal. Maka hati-hati ya, orang yang sudah terkenal, orang yang tersohor, orang yang sudah menyampaikan banyak fatwa, itu bisa tergencir, dan orang yang semakin tinggi jatuhnya, maka jatuhnya pun akan lebih sakit ya. Beda orang yang manjat pohonnya masih di bawah gitu ya, atau orang yang gak manjat pohon jatuhnya biasa aja gitu ya. Tapi orang yang jatuhnya dari tempat yang tinggi, apalagi di puncak pohon gitu ya, nah, semakin tinggi itu kan semakin sakit jatuhnya gitu ya. Maka udah jadi fenomena psikologis, orang yang dianggap sempurna, orang yang di atas, yang memimpin, itu biasanya kesalahan kecil pun menjadi besar ya. Maka hati-hati, untuk siapapun, untuk saya, untuk siapapun, mari kita sama-sama jaga gitu ya. Jangan sampai Anda keseleo lidah, jangan sampai kita keseleo perilaku. Sebab ketika Anda sudah jadi pesohor ya, kesalahan Anda itu akan dipertaruhkan dengan masa depan Anda ya. Dan sekalinya Anda jatuh ya, yang sudah tersohor terkenal, itu jangan harap bisa bangkit lagi dalam waktu dekat ya. Nah, selanjutnya lagi apa? Ini berkaitan dengan bagaimana ketika Anda menghinakan orang lain, ketika Anda menghinakan orang lain, maka Anda akan dihinakan oleh orang lain. Ketika Anda memuliakan orang lain, maka Anda pun akan dimuliakan oleh orang lain. Dan ketika Anda dihinakan oleh orang lain, kemudian Anda sabar, maka Anda suatu saat akan dimuliakan oleh orang lain dengan hakikat pertolongan Tuhan. Dan yang keempat, ketika Anda dimuliakan oleh orang lain, kemudian Anda sombong, maka waspadalah. Suatu saat Anda akan dihinakan oleh orang lain. Ya, mari kita sama pelajaran kasus balada tukang penjual es teh manis dan dai kondang ini. Mari kita jaga agar
jangan sampai kita terjatuh seperti beliau ya. Sebab setiap orang bisa salah. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing agar kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat.